Shalom, bertemu dengan saya lagi, Pastor Salim Mataheru. Saya menyiarkan pesan ini dari studio Kawal Indonesia, Yogyakarta. Saya mau berikan pesan roh yang luar biasa, karena bagi orang yang percaya, bagi seorang anak Tuhan, doa dan iman itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita baca yuk satu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah aku terhadap lawanku. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini poinnya saya ingin bagikan buat kita semua. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Nah, satu pesan roh yang saya ingin bagikan buat kita di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, bukan cuma di Indonesia, tetapi ada 180 lebih negara yang mengalami satu pergumulan yang besar tentang hal-hal yang sedang terjadi, yaitu bagaimana melawan virus corona di hari-hari ini. Nah, Tuhan inginkan anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepadanya, untuk memiliki doa yang beriman. Doa dengan iman, karena ini kehendak Tuhan. Makanya pada satu hari Yesus menceritakan kepada murid-muridnya perumpamaan untuk melukiskan bagaimana perlunya berdoa. Pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan kumpulkan murid-muridnya dan dia berikan perumpamaan kepada mereka bahwa doa dengan tidak jemu-jemu itu yang dia kehendaki. Bagaimana mereka harus tekun berdoa sampai ada jawaban. Bertekun berdoa sampai ada jawaban. Makanya perumpamaan ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya di ayat 2. Dia berkata seperti ini pada perumpamaan itu. Ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia. Ayat yang ketiga, ada seorang janda ya yang ada di kota itu datang kepada hakim ini dan ingin meminta dia membela perkaranya supaya dia bisa bebas dari orang-orang yang mencekam dia. Lalu ayat yang keempat menjelaskan beberapa hari lamanya akhirnya hakim itu mempedulikan dia, tetapi dengan catatan bahwa karena setiap kali perempuan ini datang memohon sehingga hakim ini merasa sangat terganggu. Nah, dan hakim ini berkata dalam hatinya, ya okelah pikirannya dia seperti ini, supaya saya nggak terganggu, biarlah saya membebaskan dia, menolong dia, supaya membenarkan dia, supaya saya nggak terganggu. Kenapa saudara? Karena perempuan ini, janda ini datang berulang-ulang dan memohon supaya hakimnya ini supaya memberikan dia satu kelepasan dan kemenangan dalam persoalannya yang dia hadapi. Nah, apa yang terjadi? Hakim ini merasa terganggu sekali, saudara. Sehingga pikirnya, aku tidak takut kepada Allah ataupun manusia. Dan oleh karena itu, biarlah perempuan ini, supaya dia nggak datang terus-menerus, aku akan berusaha untuk menolong dia, memperoleh keadilan.
Karena dia menjengkelkan sekali, selalu datang berulang-ulang. Nah, kenapa perumpamaan ini begitu penting dan Tuhan ingin ajarkan kepada murid-muridnya? Bahwa terhadap hakim ini aja, dia bukan orang yang takut Tuhan, ya. Hakim ini bukan orang yang takut Tuhan, dia nggak peduli dengan manusia. Dia sangat terganggu dan berusaha menolong perempuan atau janda ini yang datang berulang-ulang. Sehingga dia berusaha membela perkara perempuan ini karena perkara perempuan ini selalu datang dan memohon kepada hakim. Makanya di ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, kalau hakim yang jahat itu dipengaruhi dengan permohonan yang berulang-ulang, ya, permohonan berulang-ulang, ayat yang ke-7, maka apalagi Allah yang berkuasa, dia akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang dan malam. Luar biasa. Kita lagi berdoa mohon keadilan Tuhan, bukan? Tetapi saya ingin katakan, jangan selalu berfokus kepada persoalan atau masalah itu, tapi berfokuslah kepada apa yang harus saudara doakan. Apa yang saudara harus minta kepada Tuhan berulang-ulang. Kalau hakim yang tidak benar aja orang berulang datang, dia mengurusinya. Apalagi Tuhan yang adalah hakim yang adil, hakim segala hakim, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Setiap kali saudara berdoa pagi, siang, malam, ya, ayat 8 berkata, ia akan menjawab mereka dengan segera, tidak akan menunda-nunda. Tetapi yang Tuhan katakan, setiap kali saudara dan saya punya satu pergumulan dan kita merasa ada banyak persoalan seperti yang hari ini kita lewati, Tuhan ingin saudara dan saya tetap berdoa pagi, siang, dan malam, ada di dalam doa, karena kita berkata, demikianlah untuk itulah kita dipanggil. Jadi waktu saudara melihat masalah, persoalan ada, saudara nggak boleh hanya berkata, aduh, oh iya, dan akhirnya saudara dilingkupi dengan rasa takut dan cemas. Tapi yang Tuhan inginkan adalah semua boleh terjadi, tetapi yang harus saudara lakukan di dalam hal yang terjadi itu atau masalah ini adalah terus-menerus berdoa, pagi, siang, malam berdoa. Kenapa? Karena kita berkata, jika kau datang kedua kali di dalam dunia ini, adakah iman di hati saudara? Jadi jangan sampai masalah persoalan membuat saudara nggak fokus lagi untuk berdoa, tapi setiap hari malah saudara saat mendengar berita-berita yang tidak mengenakan, saudara malah terus lagi expose lagi masalah dan masalah. Setiap hari ya saudara dengar masalah, saudara expose juga dalam masalah dan masalah. Tuhan inginkan saudara, yang saudara harus eksposkan adalah roh saudara dengan doa-doa yang luar biasa. Roh saudara dengan minta permohonan Tuhan, dengarkan saya. Karena itulah iman kita. Kita harus menjaga iman kita sampai Tuhan datang kedua kali, saudara. Jadi, semua boleh terjadi. Masalah boleh terjadi. Di dalam Mazmur 46 dikatakan, biar langit dan bumi bergoncang, tapi kita harus berpegang kepada iman kita, bahwa dia penolong kita yang ajaib, Tuhan kita. Oleh karena itu, kita tidak akan takut terhadap masalah apapun yang terjadi. Tetapi di tengah-tengah masalah ini, apakah Tuhan dapati imanmu masih berdiri sampai dia datang kedua kali? So, iman kita yang kita perlu tanamkan, iman kita yang perlu kita jaga di tengah-tengah situasi apapun. Kalau kita bisa melihat semua persoalan ini terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan kita hidup. Kalau sampai hari ini saudara mendengarkan pesan roh ini, saudara juga harus percaya Tuhan saudara hidup buat saudara. Oleh karena jangan takut, jangan khawatir. Tetapi waktu Tuhan mau datang ke dalam dunia, kita harus pastikan kita mengerjakan hal kekekalan. Iman kita masih ada sampai hari ini. Dan doa itu, iman saudara itu adalah kekuatan kita di tengah-tengah ujian terbesar ini. Tetap kuat dalam iman saudara, karena untuk itulah Tuhan datang kedua kali. Dan dapati di dalam hatimu, hati saya, iman ini tetap berbuah. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya, shalom.